Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul ruang diskusi diseminasi aksi nyata SD Negeri 132406 Tanjung Balai. Tak lupa salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan rahmat dan hidayahnya di akhirat nanti. Pada kesempatan ini saya berdiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aulia Wiradamani. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, kami persilakan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 132406 Tanjung Balai, Ibu Masita SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para Bapak dan Ibu guru SD Negeri nomor 132406 tercinta ini, khususnya kepada Ibu guru hebat kami, calon TGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SD 132406, yaitu Ibu Rimayani Nasution. Pertama-tama mari kita mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di yaumil mahsyar kelak kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini kita ada mengikuti tentang diseminasi aksi nyata dari pembawa acaranya, yaitu Ibu Rimayani, yang mana nanti di sini kita bahas tentang budaya positif yang ada di SD 132406. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita sahuti apa-apa nanti paparan-paparan yang diberikan oleh Ibu kita Rimayani. Mungkin di sana sini kita masih banyak terdapat kekurangan, jangan dikatakan kesalahan, kekurangan. Nah, jadi nanti mungkin melalui pertemuan ini nanti kita bisa mendapat ilmu-ilmu yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan kita itu. Jadi di sini jangan hanya ini kita jadikan asal-asalan, tetapi kalau saya sebagai pimpinan sekolah ini menghimbau ilmu yang diberikan itu jadikan memang untuk katakanlah sebagai bekal kita untuk mendidik anak-anak yang ada di sekolah kita tercinta ini. Nah, jadi kita bersyukur ada beberapa orang di sini, nah yang terangkat sudah menjadi CGP, calon guru penggerak. Jadi kita tahu tentang modernisasi, tentang pendidikan itu. Tahu kita apa-apa yang sekarang ini, yang lagi dibumingkan, yang lagi digalakkan. Jadi kita turut bersyukur Bapak Ibu. Dan kepada guru-guru hebat saya yang masih muda, nah tolong mendaftar. Coba dulu kita turut langkah-langkah guru-guru hebat kita yang sudah lulus, yang sudah bisa tegak untuk menjadi guru penggerak. Nah, jadi seperti Ibu Sunarti yang masih muda ya, Pipin, Umi Dahlia, Aulia. Nah, siapa-siapa yang masih muda ya, Ririn. Nah, mari bergerak sama-sama serentak. Nah, kita sudah ada contoh. Nah, contoh kita bahkan sudah menjadi pengawas
Nah, jadi pengawas itu bisa jadi pendamping kita. Nah, bisa nanti memberikan kita petunjuk-petunjuk supaya bisa kita menjadi guru penggerak. Beda dengan kami. Kalau kami ini, Bu Damsia, saya, Bu Rusmina, Bu Kristina, ada lagi yang mau kami raih, ada lagi yang mau kami gapai. Jadi, walaupun begitu, tapi kami tetap semangat menyambuti apa-apa yang ada di globalisasi ini. Tak bisa juga kami menyerah. Karena kami masih tugas, kami tetap harus mendukung, menyambuti, mengikut apa yang ada dicanangkan pemerintah saat ini. Nah, jadi kalau umur boleh tua ya Bu Idam, tapi salero mudo. Ya bukan Bu Tina? Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 132406 Tanjung Balai atas kata sambutan yang diberikannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang berada di ruang diskusi ini, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai Ibu Rimayani Nasution dengan materi budaya positif. Kepada Ibu Rimayani Nasution kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu dan bapak guru yang hebat. Saya tidak sebutkan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul di tempat kita yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapat syafaat di akhir yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu juga biar tidak berlama-lama. Perkenalkan, nama saya Rimayani Nasution. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai yang kebetulan memang bertugas di SD ini, SD Negeri 132406 Tanjung Balai. Adapun tema diseminasi aksi nyata saya hari ini adalah tentang modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dalam suatu diskusi itu kita membuat sebuah kesepakatan. Yang mana kesepakatan forum diseminasi kita yang pertama itu, Bapak Ibu boleh bermain HP, tapi memang jika ada sesuatu yang mendesak. Yang kedua, berbicara seperlunya dan sopan. Jadi kan ini kegiatan diskusi. Otomatis kita kan pasti ada umpan balik, refleksi, nanti ada pertanyaan pemantik juga yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita memang perlu berbicara tapi dengan bahasa yang sopan, karena ini kan ruang lingkup sekolah ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu menjaga kebersihan ruang diskusi. Jadi saat kita masuk ruangan ini dalam posisi bersih, dan saat kita keluar juga saya harapkan ruangan ini dalam posisi bersih. Tujuan dari diseminasi hari ini yang pertama, meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif berkoordinasi. Yang kedua, terwujudnya budaya positif secara maksimal dari seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, meningkatnya mutu satuan pendidikan dengan penerapan visi yang berlandaskan pada budaya positif. Ya, sebelum kita lanjut, ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan
pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita itu menuntun anak ya, bukan mengubah anak. Yang selama ini mungkin persepsi kita anak itu diantarkan ke sekolah, kita ubah karakternya, kita ubah cara tingkah laku atau apanya. Tidak, kita menuntun agar dia apa yang sudah ada di dasar diri dia itu bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita ini guru, lahannya itu sekolah ini. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, maka akan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung tersebut ada yang bibitnya kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani tersebut. Nah, dengan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang tidak baik, maka tidak akan dapat pengairan atau dia dibilang perawatan yang kurang baik, seperti itu. Jadi itu diibaratkan sama seperti kita di sekolah ini. Jadi tugas kita di sekolah ini intinya itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala yang sudah ada di diri anak, seperti itu. Pemantik yang pertama terkait dengan diseminasi hari ini budaya positif. Apa pentingnya bagi kita menciptakan suasana positif di sekolah kita ini? Tentu kan ada tujuan kita untuk menciptakan suasana positif. Hal itu apa dampaknya ke depannya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mengasih respon? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Semua itu memang penting. Karena dikatakan di situ adalah lingkungan yang positif. Jika lingkungan kita positif, maka anak itu merasa aman, nyaman, dan kedekatannya dengan kita sebagai guru pasti lebih terarah gitu. Dia tidak merasa takut. Dia tidak merasa takut kepada kita. Jadi lingkungan yang positif itu adalah menciptakan anak supaya aman, nyaman untuk berinteraksi dengan guru, dengan muridnya. Terima kasih kepada Ibu atas pemaparannya. Apa ada lagi mungkin dari Bapak Ibu semua? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Mungkin pendapat yang saya keluarkan mungkin sepaham dengan Ibu Kristina tadi. Jadi memang betapa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita mengajar. Jadi mungkin dengan suasana yang dibilang Bu Kristina tadi kan Bu, sehingga anak-anak itu ke sekolah lebih termotivasi. Jadi ke sekolah dia nggak mau jangan langsung sekolah nggak. Saya mau sekolah. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan sekolahnya, nyaman dengan gurunya. Jadi sehingga kita sebagai pendidik adalah pendidik yang dicintai oleh anak muridnya. Mungkin itu saya berlima sebagai tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ririn atas tanggapannya. Jadi memang kita perlu menciptakan suasana positif ya Bu, untuk kenyamanan siswa. Jadi dengan nyamannya lingkungan sekolah itu, anak itu ke sekolah dia lebih bersemangat. Kalau sudah tercipta lingkungan yang tidak positif di sekolah, tentunya anak itu dari sekolah akan merasa malas ya kan Bu untuk ke sekolah, seperti itu. Kita lanjut ya Bu. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang baik itu kita sesuaikan dengan standar nasional pendidikan.
Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif. Interaktif itu pasti yang menyenangkan. Yang kedua inspiratif. Inspiratif ini berhubungan dengan bagaimana keahlian guru mengelola kelas itu dengan baik. Yang ketiga itu menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi dengan pembelajaran yang memang kita kelola dengan baik, dengan media pembelajaran yang baik, atau siswa diajak bermain secara positif, maka dia akan termotivasi untuk turut terlibat aktif dalam pembelajaran yang kita kelola. Yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif, adapun materi yang akan dijabarkan pada pembahasan kali ini itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi pada pembahasan ini Bu, intinya itu kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya kita menghadapi murid kalau ada masalah. Selama ini kita ada di posisi yang mana? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu yang akan dibahas pada budaya positif ini. Ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi kita itu menuntut siswa agar mereka itu bertingkah laku, berperilaku yang sesuai kita harapkan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Dia memang sudah ada jati dirinya, kita yang menuntun dia ke arah yang lebih baik seperti itu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser menyatakan ada 4 makna dari teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dalam artian membujuk murid. Yang ketiga itu membuat anak merasa bersalah, dan yang terakhir pemaksaan. Jadi ada beberapa teori yang terkait dengan pemahaman kita dalam menyelesaikan beragam masalah yang ada di sekolah terkait murid kita di kelas. Jadi ini untuk kita harus berubah sikap dan perilaku ya. Ada namanya stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, jadi ini agak penjabarannya seperti ini ya Bapak Ibu, bisa lihat. Karena inti kita tidak di sini nanti, jadi ini tidak terlalu panjang lebar saya jelaskan. Apa itu disiplin? Jadi kan selama ini kalau ada murid yang terlambat, sederhananya pasti kita mengatakan, kamu tak disiplin ya nak, seperti itu. Sementara apa sih makna dari disiplin itu? Ada disiplin itu artinya peraturan yang sama-sama sudah kita berbuat dan harus kita patuhi, dan kita harus junjung tinggi secara bersama-sama, baik guru maupun siswa. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Umi. Ada lagi pemahaman Bapak Ibu semua tentang disiplin itu? Apa arti disiplin? Apa makna disiplin? Selama ini kan kita bilang kamu kurang disiplin. Apa kita tahu apa maknanya selama ini seperti itu? Orang dalam ya. Terima kasih. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah ketaatan seorang siswa atau ketaatan seorang guru
terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Singkat saja. Dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya. Jadi kita dapat dua pemahaman tadi ya. Jadi intinya disiplin itu memang orang yang bisa mematuhi segala peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama maupun memang yang telah ditetapkan secara menyeluruh seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Jadi makna disiplin itu dapat dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti itu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari orang lain? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu misalnya ibu datang ke sekolah ini dengan tepat waktu, pulang dari sekolah ini dengan tepat waktu, apakah itu ada keterhubungannya dengan orang lain, ikutan dari orang lain, atau memang dari dasar dari internal kita yang memang ingin melakukan hal seperti itu? Baik, terima kasih Bu Lima. Menyamati dari definisi disiplin yang telah dipaparkan oleh Bapak Saiful Juri tadi Pak, bahwa saya setuju kalau disiplin itu adalah merupakan suatu sikap kita dalam mematuhi peraturan yang ada pada suatu lembaga di mana tempat kita bekerja. Dan satu lagi Bu Lima, saya menambahkan dari Pak Juri bahwa kedisiplinan itu adalah sikap kepatuhan yang akan kita lakukan tanpa pamrih. Itu saja, terima kasih. Ada ibu kepala yang Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lima. Kalau menurut saya tadi, itu disiplin adalah peraturan yang mengikat di suatu tempat. Misalnya peraturan yang ada di PNS, sidak mobile, batasnya kalau kehadirannya pukul 8, pulangnya pukul setengah 5. Itu harus kita patuhi. Tetapi kadang-kadang peraturan itu kita patuhi karena orang lain. Kita jujur saja, kita tak usah munafik. Berat kita nggak melaksanakannya itu berat. Berarti bukan dari dalam hati kita itu. Berarti itu peraturan yang diberikan itu sebenarnya bukan semua. Kadang-kadang peraturan itu harus kita buat secara bersama-sama. Tetapi kadang-kadang peraturan itu memang harus dihadirkan kepada kita. Yang membuatnya bukan kita. Jadi kalau menurut saya disiplin itu memang peraturan yang dibuat pada suatu tempat dan tidak selamanya itu kita lakukan memang dari diri kita sendiri. Mungkin bisa saja dari orang lain, dari dorongan yang lain-lain. Contohnya karena tugas. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin itu ada yang memang kita sepakati bersama, ada yang memang mau tak mau kita ikuti seperti itu. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang kita jalankan itu kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, yang mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis seperti itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di sekolah? Tentu kan di kelas itu kita punya keyakinan, kesepakatan seperti itu ya kan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha kita tanamkan di dalam diri siswa di kelas?
nilai-nilai kebaikan apa seperti itu. Bisa berlandaskan pada profil pelajar Pancasila tadi, atau memang ada yang memang khusus kita rancang, kita buat untuk dipatuhi anak di kelas seperti itu. Ada mungkin Bapak Ibu yang bisa memberikan respon? Terima kasih. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Kalau dikatakan nilai kebajikan dari rumah pun ini sudah dibekali. Ya, pertama sekali agamanya. Ya, pasti kalau dari rumah dia sudah diajarkan tentang agama. Jadi kalau di sekolah itu juga harus kita tanamkan, bukan kita sarankan lagi ya, tapi kita wajibkan kepada anak supaya tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya anak itu harus kita tanamkan juga kepadanya untuk saling mengasihi. Ya, kalau dia saling mengasihi dengan teman-temannya, pasti dia berusaha untuk tidak bertengkar. Karena kan kita guru ini merasa jengkel kalau anak itu sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit cakil kan gitu. Jadi karena anak kelas 1, 2, 3 itu kan masih di bawah perawatan kita, maka kita bisa mengatakan kepada anak itu untuk saling mengasihi. Ya, karena dengan saling mengasihi maka terciptalah keamanan, kebajikan, nilai Pancasilanya pun pasti nilai yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kristina, memang pemaparan yang cukup mudah dipahami dan saya rasa sudah lengkap sekali ya Bu. Memang yang paling utama itu agama dulu. Seperti yang dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi, yang pertama itu kan ketuhanan. Jadi memang itulah intinya dari awal, karena itu dibentuk dulu dari situ untuk membentuk karakter dia, baik di sekolah, di luar rumah atau di lingkungan sosial. Ya, kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Dian Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia. Kita sudah masuk ke intinya nih ya Bu. Ini memang sangat berkaitan dengan kebiasaan kita di kelas. Apa perbedaan dari konsekuensi dan hukuman? Jadi konsekuensi ini dibuat bersama dengan murid. Kalau hukuman itu dibuat secara tiba-tiba atau sepihak ibu yang menentukan. Contoh sederhananya, misalnya nanti anak ini terlambat 5 menit. Kalau kita buat konsekuensinya, kita berdiskusi dengan anak itu. Kira-kira kamu tahu tidak apa kesepakatan kelas kita? Apa konsekuensi yang tepat untuk tindakan yang kamu lakukan seperti itu? Jadi tidak langsung menghukumnya, tapi kebanyakan kita termasuk saya mungkin secara pribadi ya kan, masih mengutamakan ini, hukuman. Jadi kalau anak itu terlambat, coba pel lantai teras itu sebagai hukumannya, misalnya seperti itu ya kan Bu, atau kita suruh dia berdiri di depan kelas dalam waktu berapa menit dia terlambat seperti itu. Jadi memang tujuan dari diseminasi kita hari ini itu membahas ini. Ini sudah masuk ke intinya seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau konsekuensi itu dibuat bersama dengan murid. Murid mana yang bersalah itu kita buat secara bersama. Kalau dia hukuman itu dibuat secara tiba-tiba dan hanya satu pihak. Bisa saja memang keputusan dari sekolah seperti itu. Ya, sebagai pemantik refleksi kita dari pemaparan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi ada sebuah kalimat lainnya, kasus. Berlari di lapangan sekolah karena terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Berlari
berlari di lapangan sekolah karena terlambat datang ke sekolah. Jadi kita sepakat ini hukuman ya. Ya, ini merupakan hukuman. Karena pasti ini dibuat secara mendadak atau tiba-tiba oleh guru yang bersangkutan ya kan Bu? Seperti itu. Kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi ya. Sepertinya Bapak Ibu Cinta sangat paham, saya rasa. Ya, benar sekali. Ini namanya konsekuensi. Jadi, setelah dia berbuat salah, apa konsekuensi yang tepat dari kesalahan yang telah dia buat seperti itu? Tapi umumnya kita jarang sekali ya di posisi konsekuensi ini. Lebih sering 80% mungkin kita itu dihukuman semua. Tapi saya berharap setelah diseminasi ini ada perubahan baik, ada perkembangan budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Oke, yang ini sekarang dihukum oleh penghargaan. Jadi jangan kita merasa selama ini penghargaan atau reward yang kita berikan kepada murid itu suatu tindakan yang benar. Ternyata itu tidak selamanya benar. Reward yang kita berikan kepada murid, penghargaan yang kita berikan kepada murid itu ada waktunya itu memang benar, tapi ada waktunya juga itu tidak benar. Jadi ini akan saya jabarkan. Alfikon menyatakan bahwa dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa jadi itu bukan sebagai bentuk apresiasi kita, tapi sebagai bentuk penghukuman terhadap anak tersebut. Ini dia, dihukum oleh penghargaan. Jadi ada beberapa poin yang menyatakan penghargaan itu sebagai hukuman. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan panjang. Maksudnya itu pastikan setiap kegiatan yang dilakukan anak itu dia berharap akan penghargaannya, reward yang sering diberikan seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Pasti kan ada murid yang merasa iri akan hal itu ya kan Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Jadi karena timbul tadi situasi yang tidak efektif, rusaklah hubungan antara anak satu dengan yang lainnya. Karena timbul rasa iri dengki tadi. Kok dia saja yang dapat penghargaan? Kenapa aku tidak pernah dapat penghargaan darimu itu ya, seperti itu. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi karena adanya penghargaan, dia merasa dirinya sudah bangga sekali. Dia tidak meningkatkan kemampuannya, tapi bertahan di kualitas yang memang sudah dimilikinya, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, itu dia. Dengan penghargaan kita berikan tadi, pasti dia merasa hebat. Aku sudah bisa melakukan itu hingga aku mendapatkan reward atau hadiah. Jadi dia malas untuk mengembangkan dirinya lagi. Selanjutnya penghargaan menghukum dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Jadi motivasi dia untuk berkembang tadi, membuat kreativitas itu berkurang karena adanya penghargaan tadi. Oke, sekarang kita sebelum lanjut kita breaking sebentar ya Bapak. 1 menit saja. Jadi jangan selama ini kita menuntut murid itu untuk fokus saja. Sementara bisa nggak Bapak Ibu guru di sini fokus seperti itu? Bisa ya? Berdiri sebentar aja Bapak Ibu, 1 menit saja. Semangat nih, semangat. Jadi kan biasanya kita ini gini loh, kalau murid itu tak fokus kita marah. Jadi ini kalau Bapak Ibu tak fokus gimana ini konsekuensinya? Oke ya, kita buat ice breaking. Ice breakingnya ini gampang, kebalikan. Bapak Ibu nggak perlu berjoget atau apapun, nggak perlu. Cukup sederhana saja. Jadi kalau saya mengatakan ular pendek, kalau cacing panjang, kebalikannya. Selama ini kan ular panjang kan, cacing pendek. Jadi ini kebalikannya ya. Konsentrasi nih. Perlu fokus ya. Tangannya depan. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun hujan kita tetap semangat. Cacing. Ya. Ada yang sudah tak boleh ya. Kasih ruang. Ini pakai
ya, sekali lagi. Jadi kita nih kebiasaan kita menuntut murid fokus ya kan. Ternyata kita juga kadang ada waktunya tidak fokus. Ulang. Ulang. Cacing. Cacing. Ulang. Pak cacing. Oke, sekali lagi. Cacung kan Oh ya, itu seperti pasangin katanya. Jangan situasinya semakin panas ini ya, biar bisa fokus. Iya. Soalnya apa yang pendek ini suka ini. Oke, kita mulai ya. Ulang. Cacing. Ulang. Cacing. Ulang. Cacing. Ulang. Ulang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sangat semangat ya. Ternyata kita juga bisa tidak fokus pada situasi tertentu. Oke, jadi intinya gini Bapak Ibu dari activity kebalikan ini. Jadi kalau murid kita faktor utama kadang kita tak fokus kan karena meniru orang yang di depan kita kan, orang di sekitar kita. Murid itu juga mungkin seperti itu. Jadi dia kadang ada tidak fokus karena ada teman yang satu karakter dengan dia, yang mungkin ngajak dia bermain dengan senang hati dan dia ikut bermain ya kan Bapak Ibu. Jadi memang kita kurang-kurangilah untuk menjadi pembicara. Kadang kita ini hanya bisa jadi pembicara, tapi untuk mengimplementasikan ya di dunia nyata langsung lah itu sangat berat ya. Tapi pelan-pelan kita terapkan budaya positif ini. Kita lanjut ya. Ini dia keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini seharusnya kita buat itu di awal semester. Di awal semester itu hari pertama saat kita melakukan apa itu namanya? MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan. Jadi seperti saya, contoh sederhananya keyakinan kelas yang saya buat itu murid datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini jangan kita pikirkan hanya untuk murid. Keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama ini juga dijalankan oleh murid dan guru. Jadi kalau kita mengharapkan murid tidak datang terlambat, maka kita kasih contoh dulu tidak datang terlambat seperti itu. Jadi memang keyakinan kelas ini dibuat di awal semester. Mungkin ibu-ibu sudah buat semua ya. Oke, ini dia. Prinsip atau nilai yang dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama ya, bukan sebelum masuk kelas itu guru sudah merancang apa yang mau dibuat. Tidak seperti itu. Pas di waktu yang bersamaan, disitulah guru dan murid secara bersama apa keyakinan kelas yang akan kita buat, nah seperti itu. Jadi memang kesepakatan ini ya disesuaikan dengan kemampuan guru dan siswa. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi misalnya gini, tidak boleh terlambat, itu diganti dengan datang tepat waktu seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata tidak. Apalagi contohnya ya, misalnya keyakinan kelas, kadang kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan kita menggunakan kalimat negatif, tapi positif. Tidak menggunakan kata tidak seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah.
Jadi paling tidak itu entah 6 saja atau 5, jangan semua ditulis. Tidak boleh main guli, tidak boleh jajan di kantin terlalu lama, tidak boleh, tidak. Cukup 6 atau 5 atau 4 boleh, tapi jangan terlalu banyak. Banyak kali pun Bu, kita tak bisa menjalankannya, murid pun tak bisa menjalankannya, seperti itu. Karena kan ini harus dijalankan dua belah pihak, antara guru dan siswa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini tadi yang saya bilang di awal semester, jadi guru dan siswa itu berkolaborasi membuat keyakinan kelas seperti itu. Setelah siap keyakinan kelasnya, maka kita tinjau kembali mana yang terasa berat oleh guru atau siswa, bisa kita hapuskan atau kita revisi kembali seperti itu. Ini ya prosedur pembuatan keyakinan kelas, hampir sama dengan tadi tata caranya seperti itu ya Bu. Jadi memang kita perlu meninjau ulang, dilakukan dengan curah pendapat, tidak dilakukan secara sepihak seperti itu ya Bu. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi dari beberapa teori tadi tentang konsekuensi dan hukuman, jadi setiap anak mau membuat suatu kesalahan atau hal yang kurang tepat, seharusnya sebagai pendidik kita itu mengidentifikasi ini dulu. Apa kebutuhan dasar anak tersebut yang tak terpenuhi? Misalnya dia itu mengganggu-ganggu temannya demi mendapatkan perhatian kita. Berarti itu kebutuhan dasar yang tak terpenuhinya kasih sayang. Mungkin bisa dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi jangan terus saat anak membuat kesalahan kita lakukan penghukuman, tapi kita cari dulu informasinya, kita lihat apa-apa saja kebutuhan dasar anak ini yang tidak terpenuhi hingga terjadi hal seperti itu. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak Ibu. Ini dia. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan kita, secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan sandang pangan ya. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini mungkin anak tadi yang perlu perhatian, itu dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterima oleh mungkin temannya atau lingkungan sekitarnya. Kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan pengakuan kemampuan. Jadi anak itu setiap melakukan sesuatu, dia ingin mendapat pengakuan dari gurunya, misalnya, wah hebat ya nak yang sudah kamu buat seperti itu. Jadi mungkin kalau temannya saja, pasti kan dia ada rasa irinya, ingin ada juga pengakuan seperti itu, hingga timbullah ini penguasaannya tak terpenuhi. Kebebasan. Nah, kebebasan ini termasuk tindakan yang dilakukan, tapi memang kalau dia bersifat negatif, itulah tugas kita guru, memberikan batasannya, memberikan nasihat agar kebebasan ini tidak terlalu berlebih. Kesenangan ini terkait dengan hobi anak tersebut. Jadi kadang dia tidak bisa menyalurkan kesenangannya hingga melakukan hal-hal yang di luar dari itu. Makanya timbullah dampak-dampak negatif. Tapi kita tidak memahami bahwa dia itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu kesenangannya. Ini ada sedikit refleksi ya Bapak Ibu. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan sering lari mengejarnya. Apabila Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi berdasarkan refleksi ini, maka kira-kira kebutuhan dasar si Bino yang tak terpenuhi ini apa? Kesenangan. Jadi dia kan tadi senang dikejar-kejar ibu guru, katanya kayak gitu kan. Nah, jadi kebutuhan dasar si Bimo ini yang tak terpenuhi adalah kesenangan seperti itu. Kita lanjut ya Bu. Refleksi yang selanjutnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya
bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Penguasaan. Ada lagi jawaban yang lain ibu-ibu? Kita lihat ya. Iya, penguasaan. Dia ingin dipuji bahwa hasil kerja dia itu bagus seperti itu. Refleksi yang terakhir untuk kegiatan yang kebutuhan dasar ya. Tahun ini Dimas genap berusia 7 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dimas menjawab, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama ayah dan ibu. Kalau ini gampang sekali ya, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi si Dimas? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang ya, seperti itu. Ini dia yang materi terakhir ya Bapak Ibu, sabar sebentar, ini terakhir. Inilah intinya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu pasti yang paling sering kita lakukan itu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang paling baik itu sebetulnya manajer. Tapi kita pasti susah di posisi itu ya. Ibu kan sebagai teman. Ibu penghukum, sama saya juga seperti itu. Iya. Saya sebagai sahabat Bu. Oke, ini dia. Jadi kalau posisi kita sebagai penghukum, ini ciri-cirinya. Nada suara tinggi. Bahasa tubuh matanya melotot. Jari menunjuk-nunjuk menghardik. Jadi pas ya dia Bu Idam ya, sesuai ya? Pas sekali. Contohnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi biasanya ibu kayak mana? Kalau bisa yang ini tak begini. Kalau masalah terlambat. Kenapa terlambat? Tapi matanya Belum tahu nanti terlambat. Ini sedikit. ya maksudnya. Tadi Bu kedatangan. Jangan tanya tahu. Jadi menunjuk. Sepertinya udah ini kali ya, paham kali dengan posisi kontrol yang penghukum ini. Jadi hasil yang diperoleh dari kalau kita itu jadi penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi dia tuh benci sama kita gitu. Tapi memang seperti itulah kita umumnya ya kan Bapak Ibu. Ada lagi membuat merasa bersalah. Ini ciri-cirinya, nada suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Jadi kita tuh gini, misalnya contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini sambil di samping anak. Nah, iya sepertinya Umi seperti itu. Membuat merasa bersalah. Iya, misalnya ada juga kesimpulannya kan. Kita sepertinya gini, belum tentu kita menyalahkan si anak, kita pujuk dia. Bagaimana orang tuamu melihat dirimu seperti ini, sementara catatanmu kemari ke sekolah untuk pintar. Sementara kau di sini modelnya mengganggu kawan, baju kau yang dibuat mama jadi koyak, buku-bukumu kau koyakin. Jadi anak itu sepertinya harus lembutkan hatinya, bukan ya? Itu keras. Iya, seperti itu. Tentu ada hasil. Jadi kalau kita tuh jadi membuat merasa bersalah, ada hasil yang diperoleh. Murid akan merasa bersalah
salah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Seperti itu. Down dia, down. Kita lanjut. Menjadi teman. Ciri-cirinya itu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ibu Riri sepertinya itu ya. Baik, terima kasih Bu Dima. Sepertinya mungkin salah satu karakter yang ada di dalam diri saya yaitu menjadi teman. Jadi memang sebagai guru saya mengimplementasikan teman itu pada murid saya. Jadi mereka dalam belajar itu gak ada rasa ini Bu Prenjas gak ada. Jadi seperti Bu Prenjas, kenapa gini-gini? Ini temannya. Saya lebih ke teman. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ririn. Jadi Bu Ririn udah di tahap yang ketiga, jadi teman. Memang tahap tertingginya tuh penghukum. Jadi kalau ini teman udah agak netral lah ya. Jadi hasil yang diperoleh kalau kita itu jadi teman, menyelesaikan sesuatu itu dengan posisi kontrol sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi karena terlalu manja tadi, apa-apa dia mencari gurunya, mana Bu Ririn, mana Bu Ririn, itu jadinya. Kemenggean kalau dibilang ya teman. Tidak. Sebetulnya kalau Bunda Padilla pun ini sebagai teman ini ya kan Bunda Padilla. Ada dua tahap terakhir. Yang terakhir itulah yang sebenar-benarnya. Yang ini pemantau. Yang keempat, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi, iya bisa jadi nih. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat seperti itu? Iya, benar seperti itu. Iya, coba Bu Narti ambil hati. Siapa yang sebetulnya seperti ini? Bu Narti atau Bu Rini? Oh, mana tulis Bu Sunarti. Ya, jadi ini udah masuk kategori yang baik karena kita di sini udah membuat konsekuensi, tidak hukuman lagi, konsekuensi. Jadi hasil yang diperoleh itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir itu adalah manajer. Inilah yang sebenar-benarnya. Tapi kita payah kali di posisi ini. Saya pun payah sebetulnya ya. Manajer ini suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini ya, Nak? Seperti itu. Oh iya, hari ini seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ini memang payah kita di posisi ini ya, manajer. Tapi kita upayakan untuk di posisi ini. Kita jadi guru kadang-kadang penghukum, kadang-kadang manajer juga, kadang-kadang teman. Tadi situasi seperti ini lah. Kalau lagi mood bisa-bisa diperlukannya. Kalau pas lain setan, semuanya bisa. Memang secara keseluruhan kita tuh harus di 5 posisi itu pasti kita buat ya kan. Tapi memang yang harus dikurangi penghukum seperti itu. Saya rasa pun untuk berada di sini itu agak susah karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan seperti ini. Tapi tujuan budaya positif ini kita harus menyikapi segala masalah itu dengan kepala dingin seperti itu. Jadi hasilnya ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi kalau dia buat salah seperti terlambat tadi, kenapa kamu terlambat nak? Kira-kira bagaimana solusinya biar besok kamu tidak terlambat lagi seperti itu? Bukan langsung, kenapa kamu terlambat? Pergi sapu teras itu gitu. Nggak seperti itu ya. Oke, ini terakhir. Materi terakhir segitiga restitusi. Disinilah inti kita ya Bapak Ibu. Dalam menyelesaikan masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Baru kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini dia. Jadi menstabilkan identitas itu kita semua akan
melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya saat anak membuat kesalahan kita tanya, kamu tahu nak, kenapa kamu ibu panggil seperti itu? Tahu bu, karena saya datang terlambat misalnya. Kenapa kamu datang terlambat? Jadi kita masih menstabilkan situasi. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, contohnya seperti ini. Ibu tahu itu salah, tapi kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi bagaimana nak kira-kira agar kamu besok tidak mengulangi kesalahan kamu lagi? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Inilah tadi tujuan kita membuat keyakinan kelas. Kita hubungkanlah segala tindakan yang dibuat murid itu pada keyakinan yang telah kita buat di kelas. Seperti itu. Jadi, ini dia. Ini yang terakhir ya Bu. Ada sedikit teks untuk menjawab 3 ini. Enggak, sudah cukup tadi ya sebelumnya. Oke. Panjang pendek kan? Ini tak dongar, panjang pendek. Oke, ini ya Bu, kita lihat. Ada sebuah ilustrasi. Pak Joko, Mario, dan Andi. Jadi Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Agak bahaya ini masalahnya ya Ibu. Oke. Kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih lah ini anaknya. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Kami nggak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, kata anak itu. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada kalian ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Dia Pak, kata orang itu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Di soal terakhir tadi, ini terakhir ya Bapak Ibu. Ada refleksi yang harus kita jawab berdasarkan ilustrasi. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Manajer. Ya, manajer. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa? Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Kita lihat jawabannya ya. Ini berdasarkan untuk jawaban yang pertama, berdasarkan cerita Mario dan Adi. Jadi posisi kontrol yang digunakan oleh guru itu memang posisi manajer. Dia melakukan segitiga restitusi dulu, menstabilkan identitas, validasi, baru dia membuat keyakinan kelas, menghubungkannya. Yang kedua itu memang kebutuhan yang
tidak terpenuhi dari si Mario dan Adi itu adalah kesenangan. Makanya mereka main lempar-lemparan hingga kenalah kepala sekolah. Hebat orang ini, berani ya kan. Jadi tahap menstabilkan identitas dari guru itu, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Jadi kita sebagai guru juga seperti itu. Kita itu di awal masalah siswa kita tanyakan dulu seperti ini, menstabilkan identitas dulu. Baru setelah itu kita validasi tindakannya. Ya Bapak bisa lihat, kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Baru tahap mencari keyakinan. Hubungkanlah kesalahan mereka itu dengan keyakinan yang telah kita buat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas waktunya. Pemaparan saya mungkin ada agak cepat ya, karena keterbatasan waktu kita juga, karena Bapak Ibu juga sudah jadwal untuk kembali ya kan Bu pulang. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Semoga diseminasi yang kita lakukan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita terapkan juga di sekolah ini, agar sekolah kita ini dapat mencapai visi yang memang berkualitas dan sesuai dengan gaya positif. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa dari Ibu CGP Angkatan 11, Ibu Rimayana Setion. Semoga ilmunya dapat kami terapkan di kegiatan belajar mengajar di di SD Negeri 1324 Tanjung Balai. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu CGP kita. Nah, saya selaku moderator dan pemateri CGP mengucapkan izin jika ada kesalahan. Belum ada pantun. Izin jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.